Kali ini kami dari kelompok 3, kelas ekonomi 2024F, melakukan observasi dan wawancara seputar analisis SWOT di destinasi wisata Uluwatu. Uluwatu menawarkan pengalaman pariwisata yang sakral sekaligus spektakuler, di mana kemegahan pura di atas tebing berpadu sempurna dengan momen matahari terbenam yang menjadi magnet bagi kunjungan turis internasional. Uluwatu juga menjadi bukti kunci keberlanjutan sektor pariwisata dan memastikan bahwa keindahan alamnya tetap terjaga bagi wisatawan masa depan. Kalau misal muncul ada destinasi baru yang lebih modern dari Uluwatu ini, menurut Bapak, apa kekuatan Uluwatu yang tetap bisa membuat wisatawan ini datang ke sini kembali? Saya rasa masih ya, karena kalau view alam itu susah untuk digunakan ya. Jadi walaupun misalnya ada tempat wisata baru, contoh misalnya dulu kan wisatanya kan cuma di sini kalau untuk di daerah Bukit Kapur ini ya. Tapi setelah ada objek wisata Melasti, Pandawa dan yang lainnya, tetap Pulau Uluwatu ini seperti magnet, tetap ramai. Jadi daya tariknya di alam itu sendiri. Iya, dari alam, karena mereka mau cari view sini. Apakah ada rencana kerjasama dengan platform digital, influencer atau travel agent? Kalau di sini sekarang udah tidak membutuhkan itu lagi, karena Uluwatu ini kan sudah terkenal ke mancanegara ya. Jadi tidak perlu lagi melakukan iklan atau apa-apa lagi ya. Mereka sudah tahu, wisatawan asing sudah tahu bahwa Uluwatu ini memang itu punya bagus. Ya. Apa yang paling dikhawatirkan dalam menjaga kelestarian Uluwatu sebagai destinasi budaya dan spiritual? Yang dikhawatirkan sih sebenarnya tidak ada, cuma ketika pas di Pura Uluwatu ini ada upacara besar ya, upacara besar kemungkinan ya sedikit agak terganggu mereka. Where are you from? Polandia. How long have you been in Bali? 1 week already. What made you just come to Uluwatu? Just to rest. Yesterday I've been to the party in Samarkand. Today I just wanted to see the temple, sunset, mostly. Okay. What's the best thing in Uluwatu? Calmness, the nature, like it's not that overcrowded like in Canggu, like Ubud, less people. How satisfied are you with the friendliness of the staff and local people here? 10 out of 10. 11, even 11 out of 10. Is there anything here that makes your experience less enjoyable? No, everything seems fine. I cannot, nothing to complain for. If Uluwatu could add one new thing, what do you suggest to make it better? Opportunities that you can take for this place in the future. Nothing to change. Everything is good. Everything is well organized. People are friendly, mostly Uluwatu people. So I have nothing to change. I will come here one day. Yes. What do you think are the main problems or threats that could affect tourism in Uluwatu? Maybe too many people. Too many people coming here, so they ruin some things here. And one more thing, can you say Bali bagus in camera? Bali bagus. One question: if you were to describe Uluwatu to a friend who was never been here, what would you say makes it special? Beautiful views of the sea. Beautiful. And what kind of new experience would make you want to visit again? Maybe some more information about the temple or a guided tour. And the last question: if too many tourism come here, do you think it could reduce to spiritual or natural charm of Uluwatu? Well, it's already kind of crowded, especially up there at the temple. Jadi saya ingin bertanya Mas, sejauh mana keterlibatan warga lokal dalam memajukan usaha pariwisata di Uluwatu ini?
Ya kalau menurut saya sih paling keterlibatan warga lokal atau orang-orang sini itu biasanya bisa dalam bentuk bisnis kecil atau usaha kecil atau mungkin buka warung, jadi kayak mereka juga membantu kegiatan keterlibatan di pariwisata ini lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana kualitas infrastruktur seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan juga parkir di area tempat tinggal warga saat ini? Kalau biasanya sih sampah sih masih dalam menjadi masalah ya, apalagi kan tempat wisata kan nggak luput dari sampah gitu kan, masih banyak warga yang atau turis yang kurang sadar hal itu. Terus terutama nih kalau parkir itu biasanya ya bisa bikin macet jalan lah, karena kurang lebih kan kurang lahan parkir kan di tempat wisata itu, apalagi kalau rame weekend gitu kan, jadi kayak pasti bikin macet jalan dan mengganggu lalu lintas ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dukungan atau pelatihan apa yang dibutuhkan warga lokal untuk meningkatkan pengalaman turis di Wisata Uluwatu? Kalau menurut saya sih paling penting tuh kepelatihan dalam bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris ini kan penting lah, apalagi kayak udah mendunia bahasa Inggris, jadi kayak harus bisa lancar lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi di tempat wisata kan banyak turis dari luar negeri atau dari manapun itulah, jadi kayak bahasa Inggris atau bahasa asing ini penting lah untuk dilatih. Misal ya Bu, kalau dilihat dari pengalaman Bapak atau Ibu jualan di sini, Ya, apa yang bikin tempat usaha di Uluwatu ini punya daya tertarik sendiri gitu? gini-gini aja barang. Oh, dari barang-barang yang Ya, ini ya? barang-barang gini sama kain-kain gini. Sama ini plaster rajutan. Ya, Untuk yang pertanyaan kedua itu, ada nggak kendala yang paling sering Bapak atau Ibu rasakan waktu jualan di sini? Entah dari segi pembeli, lokasi, atau fasilitas gitu. ya kadang-kadang ada, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Nggak nentu gitu ya Bu? Ya, tak tentu gininya. Ya begitu gini. Kadang-kadang barangnya laku, kadang-kadang enggak. Oke, satu hari dapat jual dua, atau Satu hari tiga, biasanya jual sama tiga. ya. Paling banyak itu berapa Bu? Udah menurun ini anunya, ini sebenarnya yang kayak gini. Untuk yang terakhir itu, kalau dipikir ke depan, apa yang paling Ibu khawatirkan bisa mengganggu usaha yang di sini? Misalnya harga sewa, pesaing baru, atau aturan pemerintah? Sudah tahu saya, ini kan desa yang lola, bukan ini. Mungkin yang lebih Ya, ancamannya itu mungkin lebih ke saingan yang baru ya Bu ya? bukan saingan yang baru. Banyak yang jual dengan produk yang sama gitu ya? Produk yang sama, produk yang beda itu. Di pinggir-pinggir jalan itu, jalan gini itu banyak itu workshop yang kayak gini, yang baju-baju kayak gini juga. Iya banyak. Apa yang membuat Bapak paling nyaman menurut Bapak? Paling nyaman ya, Mungkin suasananya atau ya kalau kesini itu kalau yang terkenal tuh klip sama sunset. oh, sunset. Selanjutnya, apa monyet yang di kawasan ini cukup mengganggu bagi wisatawan lainnya, Pak? Cukup mengganggu karena mengingat sini agresif ya, jangan kata-kata, jangan topi, jadi banyak ini agresif, mangki. Menurut Bapak, kalau melihat tempat ini mungkin ada saran kegiatan atau tempat yang bisa membuat wisatawan lebih menarik lagi? Yang dia aktivitasnya sini cuma nonton becak dan tadi kecak itu tadinya pakai dengan tari api Yang sangat mengesan sunset. kalau hoki kalau pas mendung dan lihat sunset. Mungkin ini yang dikhawatirkan masalah kriminalitas seperti pencurian dan penipuan di pantai Uluwatu ini meningkat atau menurun? Hampir nggak ada. Kita safety di sini. Di sini kan penjagaannya pakai CCTV. Iya. Samping situ ada pecalang, petugas ini kan ada pecalang. Punya polisinya Bali. Pecalang itu pengaman budaya.